Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama, jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting bagi kita untuk mengikuti pembelajaran yang akan datang. Mengingat kembali materi kemarin tentang gambar model, sudah 2 kali kita membahas tentang gambar model dan melihat hasil dari apa yang sudah kalian terapkan pada pembelajaran gambar model. Ternyata masih ada beberapa siswa ini belum bisa menerapkan tentang prinsip-prinsip itu dalam praktek keterampilannya menggambar model. Maka dari itu, kesempatan kali ini kita akan lebih membahas lagi tentang penerapan prinsip-prinsip menggambar model pada praktek atau belajar praktek menggambar model tersebut. Prinsip-prinsip yang ada adalah 4, yaitu proporsi, komposisi, balance, dan unity. 4 prinsip ini harus kita pegang dan kita terapkan dalam praktek menggambarnya nanti. Melihat hasil yang kemarin memang ada sudah banyak yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut, tetapi ada beberapa juga yang masih lemah dalam praktek penerapan prinsip tersebut. Maka dari itu, untuk kesempatan kali ini kita masih membahas tentang prinsip-prinsip menggambar model sebagai pengayaan dari materi gambar model yang lalu. Jadi ada 4 prinsip di dalam menggambar model ya. 4 prinsip itu yaitu ada yang pertama proporsi, kemudian ada kesatuan, ada keseimbangan, dan ada juga komposisi. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Mulai dari proporsi dulu. Proporsi, di dalam video saya sebelumnya sudah pernah menyinggung tentang proporsi ya. Nah, kalau kalian masih ingat slide-nya, slide yang ini, nah, tulisannya dalam menggambar model atau manusia kita perlu memperhatikan proporsi. Proporsi adalah keseimbangan ukuran pada objek yang digambar. Nah, jadi sedikit merefresh kembali ingatan kita. Proporsi contohnya mata kanan dan kiri ini sama, kemudian hidung yang sebelah sini dan yang sebelah sini itu juga sama, mulutnya sama, telinga sebelah mana nih? Sebelah kiri kita dan juga sebelah kanannya juga sama. Nah, sehingga ketika kita menggambar sesuai dengan proporsinya, maka nanti akan menghasilkan perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar. Nah, jadi proporsi itu seperti itu. Nantinya akan menghasilkan perbandingan yang ideal dan harmonis antara apa? Antara bagian-bagian benda yang menjadi objek, ya, objek model gambar. Nah, proporsi ini khusus membahas tentang objek gambar. Jadi membahas tentang objeknya saja. Misalnya nih, apa ya? Nah, ini tentang menggambar gelas. Nah, gelas antara lingkaran yang di atasnya ini, ya, kesan yang tempat untuk memberikan air, dengan badan gelas ini apabila digambar sesuai proporsinya, maka hasilnya seperti ini. Jadi tidak ininya yang lebih besar dan cenderung membulat. Nah, sering ya mungkin kalian menggambar hasilnya bunderannya ini atau lingkarannya ini lebih besar dan tidak sesuai proporsi. Jadi gambarnya itu terkesan wagu atau aneh gitu ya. Atau kalian ketika menggambar apa ini? Botol atau kendi ini. Jadi bagian badannya lebih besar sekali, tetapi bagian kepalanya ini kecil. Nah, itu berarti gambarnya belum sesuai dengan proporsinya. Kemudian ketika kalian contohnya menggambar apa lagi ini, menggambar teko. Nah,
teko atau kendi juga ini, tapi ada gagangnya. Nah, dalam menggambar mungkin kalian ininya sudah tepat, badannya sudah tepat, tetapi gagangnya mungkin terlalu gede atau malah justru mungil kecil. Nah, itu berarti gambarnya belum sesuai dengan proporsinya. Kalau sesuai proporsinya, maka hasilnya seperti ini. Dan gambarnya ini akan ideal dan harmonis antara bagian-bagiannya, antara gagangnya dengan badannya dengan tutupnya. Nah, semuanya harmonis, ideal. Nah, gitu ya. Itu tentang proporsi. Nah, sekali lagi, proporsi ini membahas tentang objek gambarnya. Lalu selanjutnya kita masuk, nah, keseimbangan. Pak, sebentar Pak, tadi di proporsi ada keseimbangan. Mana nih? Nah, di proporsi ini ada keseimbangan. Nah, kok ini membahas keseimbangan lagi? Nah, beda ya. Beda, keseimbangannya berbeda dengan konsep keseimbangan yang ada di proporsi tadi. Oke. Keseimbangan di sini yang dimaksud adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan nantinya akan outputnya ini gambar yang dihasilkan. Nah, jadi tidak hanya berbicara tentang objek gambarnya saja, tidak hanya berbicara tentang satu subjek, satu objek gambar, tetapi lebih luas lagi. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang penggambar. Oke, ini contohnya saja gambarnya. Nah, keseimbangan ini membahas tentang keselarasan gambar secara lebih luas. Kalau tadi di dalam proporsi hanya membicarakan tentang objek gambarnya saja, harmonisasi istilahnya atau ukuran yang ideal di dalam objek gambar, kalau keseimbangan ini sudah membahas lebih luas. Nah, ini misalnya saja ini gambarnya sudah dibuat sesuai dengan proporsinya ya. Gelasnya seperti ini, kemudian ini gelasnya juga seperti ini, ada apelnya di sini, kemudian ada anggurnya di sini, semuanya sudah sesuai proporsi. Nah, sekarang tinggal bagaimana, apakah sudah seimbang antara ini apa ini, botol mungkin ya, botol dengan gelas dengan ukuran anggurnya, apakah sudah seimbang? Nah, keseimbangan membahas tentang hal yang demikian. Jadi keselarasan gambar secara lebih luas. Oh, ini sudah seimbang nih, gelasnya lebih kecil, tidak terlihat lebih gemuk dan menghasilkan kesan yang wagu. Nah, kemudian ukuran anggurnya juga sudah sesuai, nah, lingkarannya tidak terlalu besar. Kemudian botolnya ini juga sudah sesuai, tidak terlalu kecil dan lebih besar gelasnya. Nah, seperti itu. Selain itu, gambar ini juga dibuat di atas meja. Nah, ini juga sudah seimbang antara objek-objek yang ada dengan meja yang menjadi tempat meletakkan benda-benda ini. Nah, keseimbangan hasil gambar ini bisa dibuat dengan membuat skala, dengan dibantu dengan skala supaya bisa lebih lebih menghasilkan gambar yang seimbang lah. Nah, seperti itu. Dan tentu ini juga berdasarkan sudut pandang penggambar. Kalau gambarnya seperti ini, berarti kan penggambarnya ini melihat dari depan ya. Kalau mungkin penggambarnya melihat dari atas atau dengan berdiri mungkin, nah nanti hasilnya akan berbeda lagi. Mungkin mejanya akan terlihat lebih kelihatan luasnya, kemudian semuanya tidak seperti ini tapi akan agak miring. Nah, seperti itu. Tetapi harus sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan. Ininya botolnya sesuai dengan ukurannya, gelasnya sesuai dengan ukurannya, sehingga tidak menimbulkan kesan yang wagu atau aneh. Nah, gitu ya. Kalau tadi proporsi membahas tentang objek yang ideal, objek yang harmonis, ukurannya, tetapi kalau keseimbangan ini berbicara tentang keselarasan gambar secara lebih luas. Nah, berikutnya adalah kesatuan.
Kesatuan ini adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Oke, nah ini ada contoh gambarnya. Dan kesatuan ini adalah keterpaduan antar bagian-bagian gambar. Nah, tadi proporsi sudah, keseimbangan juga sudah. Nah, kita berbicara sekarang tentang kesatuan. Apakah gambarnya ini sudah menyatu? Nah, seperti itu. Di sini sudah pas ya. Gelas ada isinya apa nih? Entah kopi, entah teh ini. Kemudian ada teko kecil untuk mengisi apabila nanti gelasnya atau minumannya sudah habis. Kemudian ada buahnya juga di sini untuk pemanis. Nah, ini gambarnya sudah menunjukkan kesatuan yang bagus. Akan aneh rasanya apabila di gambar ini tahu-tahu buahnya ini diganti dengan sabun. Nah, kan agak aneh gitu ya. Atau apa? Diganti dengan hal-hal lain yang mungkin tidak ada kaitannya dengan minuman ini. Mungkin malah yang ekstrim, diganti dengan racun tikus misalnya. Nah, akan menjadi tidak menyatu. Nah, seperti itu. Selain itu, pewarnaannya juga mempengaruhi antara objek gambar satu dengan objek gambar yang lainnya, dan akhirnya akan menimbulkan kesan gambarnya ini menyatu atau enggak. Nah, itu dipengaruhi juga oleh pewarnaannya. Gelap terangnya juga. Nah, ini gelap terangnya sudah pas ya. Ini bagian sini yang gelap, kemudian ini bagian sini yang gelap karena mungkin tidak terkena cahaya ini. Nah, kalau gelapnya bagian sini, nah tidak sesuai dengan pencahayaannya, maka juga tidak akan membuat satu kesatuan yang baik. Nah, itu untuk kesatuan. Kemudian ada komposisi. Komposisi merupakan cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Oke. Komposisi ini ada 3 ya. Jadi ada komposisi simetris, sentral, dan asimetris. Intinya sih kalau komposisi itu gimana cara kita menyusun dan mengatur objek gambar. Nah, menatanya itu kayak gimana. Nah, gampangannya seperti itu kalau komposisi itu. Kita langsung masuk ke yang pertama aja supaya nanti bisa lebih jelas. Itu ada komposisi simetris ya. Dalam komposisi simetris ini, benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukuran. Oke, nah ini adalah contoh penyusunan gambar dengan menggunakan prinsip komposisi yang simetris. Misalnya kalian menggunakan 4 gelas yang ukuran dan bentuknya sama, kemudian kalian susun seperti ini. Nah, gelasnya diletakkan di sini, di sini, di sini, dan di sini. Maka terjadilah yang namanya komposisi simetris. Antara sebelah kiri dan sebelah kanan ini sama. Nah, seperti itu. Baik bentuk dan ukurannya sama. Nah, itu ya untuk komposisi simetris. Kemudian yang kedua ada komposisi asimetris. Kalau komposisi asimetris ini, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Nah, tetapi meskipun demikian, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan masih diperhatikan. Oke, contohnya seperti ini. Nah, contoh gambar yang menggunakan konsep komposisi asimetris. Misalnya kalian di sini meletakkan apa ya? Lilin misalnya. Nah, di sini ada lilin, kemudian di sini ada makanan. Nah, di sini kemudian ada minuman, dan di sini ada hiasan bunga misalnya. Nah, ditata di meja. Nah, jadilah komposisi asimetris. Bendanya tidak sama. Nah, baik posisi maupun ukurannya nggak sama. Tetapi masih memperhatikan proporsi,
keseimbangan, ingat ya tadi proporsi apa? Keseimbangannya dan kesatuannya. Nah, jadi seperti itu untuk asimetris. Selanjutnya yang ketiga ada komposisi sentral. Nah, kalau komposisi sentral ini, pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang serta memperhatikan kesatuan antar benda. Oke, nah ini contohnya konsep yang menggunakan komposisi sentral. Misalnya kalian ingin menonjolkan objek apa, misalnya vas bunga. Oke, vas bunganya diletakkan di tengah. Kemudian di sini ada hiasan bunga-bunga yang lebih kecil. Nah, bunga-bunga yang mungkin ukuran potnya atau ukuran tumbuhannya lebih kecil daripada objek yang utama. Nah, itu berarti ini menggunakan komposisi sentral. Nah, atau kalian tidak harus benda sih, manusia juga bisa. Misalnya di sini ada manusia, kemudian di sini juga ada tumbuh-tumbuhan apa gitu. Nah, manusianya ada di tengah dan tumbuhan-tumbuhannya menghiasi di samping-sampingnya seperti ini. Nah, itu berarti orangnya sudah menggambar dengan menggunakan konsep komposisi sentral. Demikian tadi prinsip-prinsip kita dalam menggambar model sudah saya terangkan lebih jelas lagi, dan saya berharap anak-anak semuanya bisa memahami dan bisa menerapkan dalam praktek menggambarnya untuk kedua kalinya. Sekali lagi, tetap semangat dalam belajar meskipun dalam kondisi pandemi, dalam kondisi yang memaksa kita harus belajar dari rumah, tapi semangat untuk belajar itu saya harap anak-anak semuanya masih dijaga, masih tetap semangat untuk belajar, jangan malas-malasan meskipun dari rumah. Karena apa? Karena pembelajaran ini akan membawa kalian pada kesuksesan yang akan datang, di masa yang akan datang. Dan kesuksesan kalian itu juga akan membawa kesuksesan pada lingkup keluarga, pada lingkup desa, bahkan pada lingkup secara umum pada negara kita. Karena masa depan negara ini ada di tangan anak-anak semuanya. Demikian ulasan pada prinsip-prinsip gambar model, dan selamat untuk berkarya yang kedua kalinya. Saya berharap kemarin yang belum bisa menerapkan prinsip menggambar model tersebut, di kesempatan terakhir ini bisa 100% menerapkan prinsip menggambar model pada pembelajaran keterampilan praktek menggambar model. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.